Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4141. Tak lama kemudian, Grover dengan anggun membawakan sepiring keripik warna-warni untuk Charlie. Nilai nominal chip mulai dari $100 Kanada dan naik menjadi $500 hingga $1.000. Dia menyerahkan keripik itu kepada Charlie, berkata sambil tersenyum, "Bung, keripikmu." Charlie mengangguk, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Peganglah." Aku, Grover tercengang, dan sekali lagi merasa bahwa dia telah sedikit dihina. Namun, Charlie mengeluarkan chip $5.000 langsung darinya. Memasukkannya ke dalam saku Grover, dan berkata dengan santai, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia." Orang ini pasti seorang penjudi tua yang telah berada di kasino sepanjang tahun. Dan pada pandangan pertama, dia murah hati, memberikan $5.000 untuk tip, sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadi, Grover segera memasang ekspresi menyanjung, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, terima kasih, Tuan Wade." Grover, yang menerima uang itu, sedikit lebih sopan kepada Charlie, dan bahkan mengubah alamatnya dari Bung menjadi Tuan Wade. Charlie melambaikan tangannya dengan ringan sebagai tanggapan, jadi dia mengambil setumpuk keripik lagi. Terus memungutnya dan meletakkannya di tangannya, membuat suara ketukan plastik yang renyah, dan berkata kepada Grover, "Ini perkenalkan mereka padaku, apa saja hal menarik di sini?" Grover memegang nampan chip dan berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, Tuan Wade, kami memiliki semua jenis permainan. Termasuk dadu, blackjack, dan ronde yang lebih populer di Amerika Utara. Perjudian, bakarat, dan paigo yang kami orang Cina suka mainkan. Paigo sangat populer di Vancouver dalam beberapa tahun terakhir. Dan orang asing juga sudah mulai bermain." Setelah berbicara, Grover menambahkan, "Jika kamu ingin bermain Golden Flower, aku juga bisa mengaturnya untukmu." Charlie mengangguk dan berkata, "Mainkan paigo, saya suka bermain paigo. Sederhana, bebas masalah, dan tidak perlu dipikirkan." Grover berkata dengan cepat, "Oke, ini dia. Silahkan." Di meja paigo saat ini, seorang bandar berwajah Eropa sedang duduk atas nama bankir atas nama kasino. Ada 3 pemain asing yang duduk di sebelahnya, dan mereka bermain bagus. Grover melangkah maju dan melihat. Melihat bahwa chip di atas meja di seberang dealer adalah beberapa ribu dolar. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Bangun, mainkan sesuatu yang lain." Pria itu hampir marah ketika dia melihat Grover yang berbicara. Dia segera mengangguk dengan marah, dengan cepat mengemasi keripiknya, dan menyerahkan kursinya. Setelah itu, Grover dengan sopan berkata kepada Charlie, "Ayo, Tuan Wade, duduk di sini." Charlie mengangguk, duduk di posisi itu, dan kemudian bertanya, "Apa aturannya?" Grover tersenyum hehe berkata, "Tidak ada aturan khusus, gameplanya sama seperti di Cina. Artinya, taruhan minimum adalah $100 as, dan lapangan akan mengambil 5% dari taruhan." Charlie cemberut dan berkata, "5% cukup besar." Grover mencibir 2 kali, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jadi, Tuan Wade, karena Anda telah berbicara, kami harus memberi Anda diskon. Untuk penggaruk Anda, kami akan memberi Anda 2,5%. Setengah jalan." Charlie mengangguk puas, dan berkata ringan, "Hampir sama. Saya tidak peduli dengan uang kecil ini, tapi setidaknya aturannya harus ada." Setelah itu, dia melemparkan chip $1.000, berkata dengan ringan, "Ayo, mari kita mulai." Grover, yang berdiri di belakang Charlie, mundur selangkah dengan tenang, lalu mengedipkan mata ke dealer. Lawan mengerti dan segera mulai membagikan kartu. Di tangan pertama, Charlie dengan mudah mendapatkan sepasang kartu langit dan dengan mudah memenangkan $1.000 dari dealer. Melihat ini, Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya beruntung hari ini, saya memulai dengan baik." Setelah berbicara, dia menghitung 3.000 chip lagi, dan bersama dengan yang sebelumnya masuk dan untung, dia kehilangan $5.000. Kali ini, Charlie menang lagi. Bab 4142. Setelah memenangkan 2 game berturut-turut, suasana hati Charlie tampak baik. Dia melemparkan banyak chip $100 ke Grover, dan berkata, "Ubah menjadi 1.000. 100 terlalu kecil." Grover mengangguk. Menemukan seorang pelayan, dan dengan cepat memerintahkan untuk datang. Pada saat ini, Charlie di meja judi menghitung chip secara acak,
dan hanya menjatuhkan 10,000 di dalamnya, dan berkata sambil tersenyum. Benar, malam ini, aku ingin membunuh 3 penduduk desa dulu. Grover melihat Charlie penuh percaya diri, ingin mengejar kemenangan, dia langsung mengedipkan mata ke bandar. Di tangan ini, Charlie tidak mendapatkan kartu besar, dan kartu dealer tidak terlalu besar, hanya 1 poin lebih besar dari Charlie. Jadi, bankir memakan keluarga Charlie dan kehilangan 2 lainnya. Namun, 2 taruhan lainnya sangat kecil, 101-200. Jadi bankir mengambil kembali semua kerugian sebelumnya dan mendapat untung. Faktanya, ketika dealer mengocok kartu, Charlie sudah melihat gerakan di tangannya. Dealer ini, sama seperti orang yang menipu ibu mertuanya saat itu, sebenarnya adalah ahli dari ribuan teknik. Dan dalam hal semacam ini tidak ada fungsi khusus. Mereka seperti pesulap kloseap, mengandalkan kecepatan tangan yang hanya cepat dan tidak bisa dipatahkan. Serta semua penutup mata dan alat peraga khusus. Dealer di depan Charlie juga menguasai 1000 keterampilan. Saat mengocok kartu, dia menyembunyikan paigo yang dia inginkan di posisi yang dia inginkan. Dan kemudian menggunakan tekniknya yang sangat cepat dan memori yang terlatih secara khusus untuk meletakkan kartu-kartu ini dan membagikannya sesuai urutan yang dia inginkan. Namun, kecepatan tangannya bisa menipu orang biasa, tapi dia tidak bisa menipu Charlie. Tapi Charlie juga tidak peduli. Dia di sini untuk menjadi dewa kekayaan malam ini, dan akan memasak seluruh geng Grover dan mengirimkannya ke Joseph untuk bekerja sebagai kuli. Menurutnya, sedikit uang ini dianggap sebagai biaya utama. Jadi, dia sengaja berpura-pura sedikit kesal dan berkata, "An, ini hanya sedikit, aku masih tidak percaya." Setelah berbicara, dia melemparkan 10,000 lagi, dan berkata dengan keras, "Ayo lagi." Grover sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Seperti yang disebut penipuan 10 perjudian 9, kasino adalah pencetusnya. Sama seperti Grover, dia memainkan taktik psikologis yang paling umum. Pertama, biarkan Charlie memenangkan 2 tangan dengan keuntungan besar, sehingga dia memiliki ilusi bahwa keberuntungan kartunya sangat bagus malam ini. Dan kemudian gunakan keuntungan yang sangat kecil untuk memenangkan permainan Charlie, dan menangkan kembali berikutnya, bahkan bawa kembali keuntungannya. Dia merasa bahwa ini akan membuat Charlie tidak mau, dan dia akan merasa bahwa dia hanya sedikit kekurangan yang satu ini. Dan bahwa yang berikutnya akan segera dimenangkan kembali. Dan Charlie benar-benar berperilaku seperti ini. Semua ini membuat Grover merasa bahwa Charlie telah terperangkap dalam perangkapnya. Dan terlihat dengan mata telanjang bahwa semakin ketat jebakan, semakin dalam mangsa di dalamnya. Charlie benar-benar memenuhi harapan Grover, dan segera jatuh semakin dalam ke dalam permainan Paigo ini. Hanya setengah jam kemudian, dia sudah kehilangan semua 100,000 chip yang dia tukarkan. Melihat bahwa Charlie telah kehilangan chip terakhir, Grover masih sedikit enggan, jadi dia segera melangkah maju dan menghibur. Pak! Wade tampaknya sedikit kejam untuk keberuntungan kartunya akhir-akhir ini. Di tangan, poin Anda sudah sangat besar, saya pikir Anda pasti akan menang. Tapi saya tidak menyangka dealernya sedikit lebih besar dari Anda, itu benar-benar kerugian besar. Charlie memandang Grover, tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, "Menang atau kalah. Itu hal biasa dalam urusan militer. Dan dengan sejumlah kecil uang, tidak ada yang namanya menang atau kalah. Aku akan menggantinya dengan keripik." Grover mengambil uang tunai yang dilemparkan oleh Charlie, dia sangat gembira, dan segera pergi untuk mengganti 1 set keripik dengan tergesa-gesa. Kali ini, dia tidak menyiapkan 100 chip untuk Charlie. Nilai nominal minimum adalah $1,000 Kanada, dan 2,000, 5,000, dan 10,000. Bab 4143. Ketika Grover kembali dengan keripik. Dia dengan hormat meletakkan keripik itu di depan Charlie, dan berkata dengan sopan, "Tuan. Wade, hitung chipmu." Tidak dibutuhkan. Charlie bahkan tidak repot-repot melihatnya. Sekilas, dia mengeluarkan keping $10,000 Kanada dan melemparkannya kepadanya. Pada saat ini dia dengan acuh tak acuh berkata, "Ini untukmu." "Oh, terima kasih Tuan Wade, Anda sangat murah hati." Grover tersanjung dan mengambil chip ini, dia bersyukur, dan hatinya sudah bahagia. Charlie mengabaikannya, mengeluarkan 10,000 chip lagi di atas meja. Mengetuk meja, dan berkata kepada dealer, "Ayo, bagikan kartunya." Dealer itu mengangguk dan melirik Grover dari sudut matanya.
Melihat Grover mengalungkan lengannya di lengan atas kirinya dengan tangan kanannya, dia tahu bahwa dia ingin Charlie kalah lagi. Jadi dia segera menggerakkan tangan dan kakinya lagi saat mengocok kartu. Dan Grover, saat ini, telah menjadi konduktor dari seluruh permainan judi. Jika dia ingin Charlie menang, Charlie bisa menang. Jika dia ingin Charlie kalah, Charlie harus kalah. Tentu saja Charlie tahu betul. Tapi dia tidak mempedulikannya. Selain itu, saat dia kehilangan lebih banyak dan lebih banyak, dia tidak menunjukkan ketidakbahagiaan karena kehilangan uang. Grover melihat bahwa Charlie akan kehilangan $300,000 Kanada, dan wajahnya masih tidak berubah. Dia tahu bahwa pria ini memang seorang master yang tidak kekurangan uang. Kalau tidak, jika itu adalah orang biasa, dia akan berkeringat dan gelisah setelah kehilangan begitu banyak. Melihat bahwa chip di meja poker semakin kecil, Charlie mendorong semua chip pada akhirnya ketika tersisa 5,000 yuan chip. Dan berkata dengan ringan, "Ayo, yang terakhir." Dealer mengangguk mengintip Grover, dan melihat bahwa dia masih memegang tangan kanannya dengan tangan kirinya kali ini. Dia tahu bahwa Charlie masih akan kalah dalam permainan ini. Jadi, dia memberi Charlie sedikit kartu. Setelah kartu dibuka, dealer kembali mengalahkan Charlie dengan sedikit keuntungan tanpa ketegangan. Pada saat ini, Charlie berdiri dan berkata kepada Grover, "Ayo, aku tidak ingin bermain lagi. Aku tidak dalam keadaan hari ini." Grover dengan cepat mengeluarkan 10,000 chip, menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Pak. Wade, kenapa tidak? Jika Anda terus bermain dua tangan dengan chip $10.000 Kanada ini, mungkin masih ada kesempatan untuk berbalik." Charlie melambaikan tangannya, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak ingin bermain lagi, tidak menyenangkan untuk memenangkannya kembali." Dia memandang Grover dan berkata, "Yah, besok malam pada waktu itu. Saya akan datang dengan 2 juta. Grover begitu bersemangat hingga dia hampir tidak bisa menutup mulutnya, dan berkata dengan cepat, "Pak. Wade besok. Karena kamu masih ingin bermain, aku akan menjemputmu dari rumah Xiaofen pada saat yang sama." Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya mengendarai Rolls-Royce itu, saya tidak terbiasa dengan mobil lain." "Itu sudah pasti." Grover tersenyum tanpa ragu. "Besok malam, aku pasti akan mengatur semuanya." "Oke." Charlie menggeliat dan berkata kepada Xiaofen dan Claudia, "Jangan ikut denganku besok malam. Lingkungan di tempat ini sangat buruk, ventilasinya tidak bagus, berasap, dan tidak baik untuk kesehatan Anda." Claudia benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa Charlie tidak akan membawanya dan Xiaofen besok. Jika dia tidak membawa keduanya, bagaimana jika Xiaofen dalam bahaya? Namun, dia tidak bisa bertanya padanya secara langsung, jadi dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya sebagai tanda kepatuhan. Xiaofen juga merasa bahwa tempat ini sangat membosankan, dan menyakitkan melihat Charlie kehilangan uang. Dia ingin membujuknya untuk tidak datang besok, tetapi setelah memikirkannya, sepertinya dia sengaja datang untuk kehilangan uang hari ini. Jadi dia tidak bisa mengetahui rencananya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk seperti Claudia. Bab 4144. Segera, Charlie menginstruksikan Grover, "Kirim kami kembali." Grover berkata dengan cepat dan rajin, "Kemarilah, Tuan Wade, silakan datang ke sini." Setelah meninggalkan kasino, Grover mengendarai Rolls-Royce, dan mengirim ketiganya kembali ke rumah Bibi Lee. Karena Charlie kehilangan uang terlalu cepat, hanya 2 jam setelah mereka bertiga pergi. Sebelum turun dari mobil, Grover dengan hormat berkata kepada Charlie, "Pak. Wade, kalau begitu kamu istirahat yang baik malam ini, dan aku akan menjemputmu besok malam." Dia kemudian buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, tidak nyaman tinggal di sini. Saya akan menghubungi Anda terlebih dahulu besok malam." "Tidak dibutuhkan." Charlie berkata dengan santai, "Hubungi Claudia secara langsung ketika saatnya tiba." Grover mengangguk dan berkata dengan riang, "Baik juga. Kalau begitu aku akan menghubunginya langsung besok." Charlie bersenandung, mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan memasuki villa bersama kedua gadis itu. Grover memperhatikan Charlie masuk, dengan senyum puas di wajahnya, dan mendesah diam-diam. "Ini adalah dewa kekayaan. 300,000 hari ini, 2 juta besok. Jika dia memiliki gelombang mentalitas lain, katakan mungkin besok akan membuatnya kalah lebih banyak lagi." Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor dan memutarnya,
dan begitu panggilan selesai, dia membuka mulutnya dan menginstruksikan. Perlambat Xiaofan hari ini. Dia buru-buru bertanya, Tuan. Kuo, kapan kita akan mulai? Grover berkata, jangan khawatir, bersiaplah kapan saja, jika waktunya tepat, kita akan membicarakannya besok malam. Kembali ke rumah Bibi Li. Dia sudah merapikan kamar tamu untuk Charlie di lantai 2, yang berada di sebelah kamar Claudia dan berseberangan dengan kamar Xiaofan. Setiap kamar tidur di rumah ini memiliki kamar mandi tersendiri, sehingga relatif nyaman bagi Charlie sebagai pria besar untuk tinggal di sini. Setelah kembali ke kamar, Charlie melakukan panggilan video ke Claire. Claire bertanya kepadanya tentang situasi di sisinya, dan dia mengatakan padanya bahwa semuanya terkendali. Dia juga mengatakan bahwa salah satu kliennya memiliki latar belakang di Kanada, dan dia telah memintanya untuk membantu penyelidikan. Dia percaya bahwa akan ada hasil segera. Setelah menyelesaikan panggilan video dengannya, pintu Charlie diketuk dengan lembut. Charlie berkata, masuk. Kemudian dia melihat Xiaofan dan Claudia mendorong pintu dan masuk bersama. Begitu Xiaofan memasuki pintu, dia tidak sabar untuk bertanya. Saudaraku, rencana apa yang sedang kamu kerjakan? Mengapa Anda kehilangan begitu banyak uang karena Grover itu? Sakit melihatmu? Charlie tertawa berkata, dibandingkan dengan apa yang ingin saya lakukan, sedikit uang yang saya hilangkan dari mereka. Itu bukan apa-apa, itu hanya biaya penyelesaian untuk anggota keluarga mereka. Charlie berencana untuk melenyapkan seluruh kelompok, 70-80%. Di masa depan, jumlah 100 akan menjadi pekerja seumur hidup. Kehilangan 2 atau 3 juta dolar Kanada dari mereka bukanlah apa-apa. Rata-rata, satu orang kurang dari 3.000 yuan. Jika diubah menjadi daya beli, harga jual budak di Eropa dan Amerika Serikat mungkin tidak sama. Tidak begitu murah. Mendengar ini, Xiaofan dengan cepat bertanya, saudaraku, apakah kamu punya rencana? Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, aku sudah menyiapkan pertunjukan besar, dan itu akan dimulai tepat waktu besok malam. Ketika kalian berdua akan bersama. Anda memiliki kesempatan untuk menontonnya dari dekat. Mata Xiaofan tiba-tiba menyala dengan antisipasi. Dan Claudia di samping tidak bisa tidak bertanya. Kakak Charlie. Besok kamu akan pergi ke kasino sendirian, bagaimana dengan Xiaofan dan aku? Charlie tahu bahwa Claudia mengkhawatirkan keselamatan Xiaofan. Jika anak buah Grover datang untuk menyerang Xiaofan besok malam saat Charlie berada di kasino, itu akan sangat merepotkan. Pada saat ini, Charlie berkata sambil tersenyum, besok, beberapa bawahan saya akan datang ke Vancouver. Dan aku akan mengatur hal-hal ini dengan benar, jadi jangan khawatir. Bab 4145. Charlie tahu bahwa Grover sekarang pasti penuh dengan pemikiran tentang 2 juta yang dia janjikan besok. Jadi dia pasti tidak akan bergerak pada Xiaofan malam ini. Yang benar adalah seperti yang dia harapkan, malam ini berjalan aman dan sehat. Setelah bangun, dia menerima telepon dari Joseph. Ketika panggilan telepon dijawab, Joseph berkata dengan hormat. Pak. Wade, bawahanmu dan lebih dari 200 orang dari Catachlis Front telah tiba di Vancouver. Dan siap membantu Anda kapan saja. Charlie terkejut dan bertanya, mengapa kamu di sini? Joseph berkata, tidak ada yang penting di Timur Tengah untuk saat ini. Tapi kamu sangat membutuhkan orang, jadi aku pribadi membawa mereka ke sini. Mengatakan itu, Joseph bertanya, Tuan. Wade, jika Anda memiliki pesanan, silakan memesan, bawahan Anda akan melakukan yang terbaik. Charlie berkata, Anda dan saudara-saudara pertama-tama menemukan tempat untuk menetap, karena pengaturan khusus menunggu perintah saya. Joseph berkata tanpa berpikir, baik Pak Wade. Setelah menutup panggilan telepon dari Joseph, Charlie hendak mandi ketika tiba-tiba dia merasa seseorang di pintunya menguping. Dari tingkat pernapasan dan kebiasaan pihak lain, Charlie dapat mengetahui bahwa itu adalah Claudia, yang baru saja dia temui belum lama ini. Jadi dia pergi ke pintu kamar dan membukanya sementara Claudia belum sadar. Claudia, yang sedang berbaring di pintu kamar menguping, mendengar gerakan membuka pintu dan tanpa sadar ingin lari. Ketika sudah terlambat, jadi dia menatap Charlie dengan canggung dan berkata dengan sedikit gentar. Kakak Charlie. Maaf. Aku. Charlie tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, masuk dan bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untukku. Claudia buru-buru mengangguk dan memasuki kamar Charlie. Begitu dia masuk,
Dia bertanya dengan suara rendah sesudahnya. Kakak Charlie, dapatkah Anda memberitahu saya tentang rencana Anda hari ini? Jika ada sesuatu yang membutuhkan kerja sama saya, pastikan Anda memberitahu saya sebelumnya. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah mengatur semuanya, kamu akan pergi ke toko dengan Fanny secara normal di siang hari-hari ini. Dan jangan khawatir tentang hal lain, sebelum saya pergi ke kasino di malam hari. Aku akan mengatur agar orang-orang melindungi Fanny di sini sebelumnya, dan tidak akan pernah membiarkan dia menghadapi bahaya apapun. Claudia sedikit meletakkan berita itu, dan dengan sedikit gugup bertanya, Brother Charlie, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan Grover? Charlie menatapnya dan bertanya dengan serius, dia adalah pelakunya yang membunuh orang tua dan 2 saudaramu. Bagaimana kamu ingin aku menghadapinya? Claudia menggelengkan kepalanya dan bergumam, aku tidak tahu. Setiap kali aku memikirkan orang tua dan 2 saudara lelakiku yang sekarat karena keracunan dan dibakar habis-habisan dalam api, saya ingin membunuhnya sendiri. Tapi, ketika aku tenang, aku merasa jika orang tuaku masih hidup di surga, mereka mungkin tidak ingin aku membalaskan dendam mereka dengan cara itu. Mengatakan itu, dia memberikan sedikit pukulan dan menambahkan, jika saya bisa membuat dia dan dalang di balik tirai menerima hukum, itu harus menjadi solusi yang paling adil dan paling adil. Charlie tersenyum tipis dan bertanya, Claudia, menurut hukum Kanada, jika Grover mengaku bersalah pada hukuman macam apa yang akan dia hadapi? Claudia berkata, Kanada telah menghapus hukuman mati, jadi jika dia mengaku bersalah, itu harus menjadi hukuman penjara seumur hidup. Charlie bertanya lagi, apakah menurutmu itu masuk akal? Claudia ragu-ragu sejenak dengan ekspresi kusut, tetapi masih mengangguk dan berkata, saya pikir itu masuk akal. Charlie dengan lembut berkata, saya pikir itu tidak masuk akal. Mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi dingin, aku tidak sedang tidak menghormati hukum di sini. Hanya saja karena dia menaruh idenya di kepala adikku, maka aku harus menggunakan caraku sendiri untuk membuatnya membayar harga yang lebih besar. Pada saat ini, Claudia melihat dalam ekspresi Charlie keagungan dan semangat yang tidak memungkinkan provokasi apapun. Dan dia tidak bisa tidak iri pada Xia Oven di dalam hatinya. Memiliki saudara laki-laki seperti Charlie itu adalah suatu berkah.